Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Afrizal Jurnalis atau bisa dipanggil Bang Rizal. Nah, saya bukan orang ganteng teman-teman, juga bukan orang kaya, tetapi adalah orang yang membuat kebiasaan-kebiasaan kecil menjadi kebiasaan-kebiasaan besar. Oke teman-teman, tonton selalu channel saya teman-teman, Afrizal Jurnalis. Oke teman-teman, hari ini saya ke kebun lagi. Saya ingin bercerita sedikit sama teman-teman di kebun ini. Sambil saya beristirahat, sambil saya merenung di kebun ini, saya akan bercerita dengan teman-teman sedikit tentang sesuatu hal yang mungkin dianggap orang remeh teman-teman, tapi sangat bermakna dalam hidup saya gitu. Nah, saya akan bercerita mengenai si Rambo. Nah, siapa si Rambo itu? Mungkin teman-teman penasaran. Oke, hari ini saya akan jelaskan bersama teman-teman siapa si Rambo. Nah, baik teman-teman, si Rambo adalah ini motor peninggalan almarhum ayah saya teman-teman. Ini adalah saya beri nama si Rambo. Ini motor udah hampir 15 tahun, hampir 20 tahun lebih sudah teman-teman menemani saya, dan sangat banyak memori saya bersama almarhum ayah dan juga almarhum ibu saya teman-teman. Nah, ini saya panggil Rambo. Kenapa? Ini ada sebabnya saya panggil Rambo. Karena si Rambo ini banyak menempuh sejarah hidup saya, perkembangan kehidupan saya dan keluarga saya teman-teman. Terutama si Rambo ini sangat handal di berbagai jalan mau ke kebun saya teman-teman. Lihatlah teman-teman, ini kebunnya semuanya udah sangat tua, tapi dia sangat handal untuk melalui jalan-jalan yang begitu tidak baik teman-teman gitu jalannya. Jadi inilah si Rambo. Nah, si Rambo ini dibeli almarhum ayah saya teman-teman waktu saya masih remaja lah ya, remaja. Terus si Rambo inilah menjadi saksi bisu perjuangan ayah saya, ibu saya menyekolahkan saya, membuat kebun sawit kami. Dari kebun sawit dari 1 hektar, 2 hektar, terus menjadi sampai berhasil. Itu adalah salah satu saksi perjuangan si Rambo. Dia yang ngangkat bibitnya, dia yang manen, dia yang ngangkat pupuk. Nah, jadi itulah kesaksian si Rambo ya. Dan saya sangat nyaman dan senang sekali beraktivitas dengan si Rambo ini teman-teman. Si Rambo ini yaitu sepeda motor Supra X cc 110. Supra X pengeluaran pertama teman-teman. Terus si Rambo ini juga dulu pernah ingin dibeli sama orang. Ditawar orang mau beli, tapi nggak saya kasih teman-teman. Kenapa? Karena banyak sejuta memori bersama Rambo teman-teman. Ya, memang bisa. Mungkin saya beli motor baru, ya, tapi rasanya kenangan itu begitu mahal teman-teman, begitu melekat dalam memori saya, kenangan bersama almarhum ayah dan almarhum ibu saya. Nah, saya sebenarnya teman-teman sekarang ini berada di posisi sebagai kepala keluarga lah gitu, atau kalau saya nggak punya ibu, nggak punya ayah, jadi tulang punggung keluarga lah untuk istri saya dan adik-adik saya ada juga teman-teman. Nah, si Rambo inilah yang selalu menjadi motivasi saya untuk menjadi lebih baik gitu. Nah, dulu pernah ditawarin orang, tapi saya nggak mau. Biarlah dia mungkin kurang bagus bentuknya si Rambo ini teman-teman, tapi 1 juta kenangan daripada bentuknya bagus tapi 1 juta per bulan, pusing juga jadinya kan. Jadi Rambo inilah yang menemani dalam badai hujan, panas. Si Rambo inilah teman-teman yang menemani saya.
Nah mungkin untuk besok atau beberapa tahun ke depan kalau rezeki saya melimpah lebih banyak lagi, mungkin si Rambo akan saya baguskan gitu ya, mungkin dirombak ulang gitu ya, supaya tampilan cantik, terus nggak ke kebun lagi tapi dimuseumkan di rumah khusus untuk jalan-jalan di kota aja gitu. Nah tapi untuk saat ini belum bisa teman-teman, karena ya dia masih membutuhkan gitu, masih membutuhkan si Rambo gitu ya, untuk beli yang baru, untuk ke kebun belum ada uang teman-teman ya. Terus si Rambo ini juga sering kadang dia sakit gigi, sakit perut, kadang masuk angin teman-teman. Maksudnya apa? Ya seperti ganti ondel-ondel giginya, terus remnya. Ya yang paling sering sih teman-teman ini loh, kalau kita sering ke kebun itu, aku paling sering ganti ondel-ondel Rambo itu ini rem, karena kadang nyangkut di ada kayu, pas kita jalan ada kayu nyangkut, nah jadi bengkok atau patah. Nah ini yang paling dia sering. Agak bandel sih Rambonya, makanya dia gesit juga, bandel untuk bawa sawit kebun 100 kilo 100 kilo atau 120 kilo aman aja nih si Rambo. Nah inilah teman saya guys, dan sejuta memori saya sama almarhum ayah. Dan perlu teman-teman ketahui juga, saya sebenarnya seorang sarjana teman-teman, tapi saya punya motivasi untuk berkebun. Nah berkebun sawit khususnya. Nah waktu saya sarjana, saya dulu kuliah di Universitas Riau Pekanbaru. Nah Rambo inilah di kampung yang memperjuangkan ayah saya. Ayah saya berjuang bersama Rambo panen sawit. Kami juga dulu ada kebun karet, sampai sekarang ada kebun karet, bawa karet di sini. Dan uang yang dapat panen, dapat dari karet itu teman-teman, dipergunakan untuk saya sekolah sampai saya sarjana. Nah lebih kurang 4 tahun saya sekolah teman-teman di Universitas Riau. Alhamdulillah saya sekarang udah sarjana. Tapi memang pepatah mengatakan bahwa buah itu buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya gitu ya. Nah ayah saya seorang petani sawit, dan saya juga punya hobi di kebun sawit ini, hobi ya. Jadi dari hobi ya jadi kebiasaan, dan alhamdulillah sekarang udah bisa lah menikmatinya teman-teman. Dari berkebun sawit ya, bila bisa dikatakan mulai dari nol ya. Saya memulai bersama almarhum ayah itu di 2017. Saya selesai kuliah di Universitas Riau. Itu di tahun 2016 teman-teman. Setelah saya selesai kuliah di 2016, saya pulang lagi ke kampung saya ini, ke kampung saya tercinta. Nah di 2017 saya coba mengolah kebun ya, dan alhamdulillah waktu itu targetnya saya hanya sampai kebun itu berhasil gitu. Nah sekarang alhamdulillah teman-teman, dari perjuangan si Rambo dan almarhum ayah saya dan saya juga, saya sudah bisa mencukupi keluarga saya, adik-adik saya ya. Intinya sebenarnya kehidupan itu cukup, itu aja sih teman-teman ya. Belum tentu lebih itu belum tentu cukup. Nah terus untuk teman-teman, apa yang bisa teman-teman ambil dari cerita ini? Pertama, dalam hidup teman-teman jangan pernah patah semangat, tetap berjuang untuk yang terbaik untuk masa depan. Yang kedua, sayangi apapun itu di sekeliling kita, baik pun benda, orang lain, sayangi ya, karena mereka lah yang memberikan kontribusi tanpa kadang kita sadar dalam kehidupan kita sehari-hari. Mereka juga lah yang memberikan kontribusi tentang kehidupan kita atau kesuksesan kita. Mungkin itu ya teman-teman, sepintas saja ceritanya.
si Rambo yang penuh dengan kenangan. Semoga cerita ini dapat menginspirasi teman-teman. Saya akan buka pelan-pelan cerita tentang saya. Tonton terus video saya teman-teman. Masih banyak cerita-cerita yang mungkin luar biasa, tapi belum bisa saya share ke teman-teman. Demikian dulu ya teman-teman. Saya sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.